Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin thumma qala. Babu maqila kaifa yusbihu rajulu. Kita artikan secara literal, bermula ini adalah bab yang dikatakan bagaimana menjadilah seorang lelaki itu. Maksudnya bab ini membincangkan sikap hidup setiap kita, tidak mesti ar-rajul laki-laki, siapapun, ya. Baik, dari Mujahid mengatakan, pernah Abdullah bin Umar mengatakan begini kepadaku, wahai Mujahid, apabila kau berada di pagi hari, fala tuhaddits nafsaka bil masai. Tidak usahlah kau bincangkan macam mana nasib dirimu nanti sore. Begitu juga kalau sampai sore atau petang, tak usahlah kau sibuk membincangkan dirimu besok pagi. Ini kalau orang salah paham, nanti akan dia bilang berarti berputus asa. Bukan. Ini sedang mengajarkan kepada kita, optimalkan kesempatan hidup. Dari mana kita bisa berfaham begitu? Lihat ini. Nasihat Abdullah bin Umar berikutnya kepada Mujahid. Khudz min hayatika qabla mamatika. Manfaatkan hidup sebelum matimu, sehat sebelum sakitmu, karena kau tak tahu apa namamu besok. Masihkah si Mujahid atau sudah almarhum? Nah, itu maksudnya, ya. Sebagian orang bijak mengatakan, idza adbaha rajulu, apabila di awal hari seorang berniat 4 perkara ini. Bukan. Idza adbaha rajulu yang baik. Di awal hari pantaslah, mestilah seorang itu berniat 4 ini. 1, melaksanakan yang difardukan Allah, menjauhi yang dilarang Allah, bersikap adil dalam muamalat, berinteraksi, bergaul antara orang ramai dan dirinya. Keempat, mendamaikan dirinya dan musuh-musuhnya. Boleh jadi dia tidak boleh jadi dia tidak bermusuhan sama orang lain. Orang lain yang memusuhi dia, tapi dia berislah, membaguskan hubungan. Apabila inilah niat orang itu, maka aku harapkan, kata orang soleh tadi, dia termasuk orang-orang soleh, termasuk orang-orang yang sukses, berjaya, versi agama. Ya, ditanya kepada sebahagian orang bijak, apabila orang bangun dari tidur dia, apalah niat dia? Janganlah kau tanya setelah dia bangun, kecuali dia memperhatikan macam mana dia sebelum tidur, baru pantas dia bertanya apa yang harus dia lakukan, apa yang dia niatkan setelah bangun. Orang yang tak tahu macam mana dia sebelum tidur, macam mana dia bisa tahu setelah bangun? Kemudian kata orang bijak tadi, tak pantas orang tidur sebelum dia membaguskan 4 perkara. Pertama, hendaklah dia tidak tidur sedangkan dia punya musuh, kecuali dia datang musuh itu, minta halal, minta maaf. Dia yang memusuhi orang. Namanya musuh sebaik apapun pasti ada. Rasulullah Muhammad SAW manusia terbaik. Ada aja yang memusuhi beliau. Ini yang dimaksud bukan itu. Kita yang memusuhi orang. Jangan kau tidur dulu. Datangi orang itu. Fatahal. Minta maaf sama dia. Karena boleh jadi malam malaikat maut datang. Datang malaikat maut. Yuqaddimuhu malaikat maut. Tadi mengantarkan kau kepada Tuhan. Tak ada lagi alasan kau. Tak pantas orang itu tidur. Sedangkan dia masih ada tanggung jawab fardu yang belum dia kerjakan kepada Allah Ta'ala. Karena tak ada alasan dia tidur. Padahal belum dipenuhinya kefarduan daripada Allah Ta'ala. Salat fardu kah atau seterusnya. Cuma nanti ini ada kebiasaan orang setelah maghrib selesai dia prosesi ibadah maghrib, dia tidur. Karena memang udah puluhan tahun dia begitu, pukul 3 bangun dia, baru sholat isya. Tak ada masalah secara fikih. Ya. Yang ketiga, tak pantas dia tidur sebelum taubat dari dosa yang telah dia lakukan. Karena boleh jadi mati dia malam itu. Sedangkan dia masih berdosa, maka taubat dulu. Tak pantas dia tidur, kecuali setelah menuliskan wasiat yang betul. Karena boleh jadi dia mati malam itu tanpa berwasiat. Maksudnya ini berupaya menghindari kemungkinan atau potensi konflik terhadap harta. Itunya intinya, bukan mesti tulis wasiat, bukan. Jadi
Intinya, supaya jangan ada konflik. Disebutkan setiap hari manusia ada 3 model dia. Satu model cari harta, satu model buat dosa saja, satu model mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang setiap pagi itu sibuk pikirannya mencari harta, macam mana pun tidaklah dia mengkonsumsi lebih dari yang telah ditetapkan Allah rezeki dia. Sebanyak apapun harta dia. Orang yang berbuat dosa itulah pikiran dia, maka dia akan hina dan penuh dosa. Sementara orang mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah berikan dia rezeki dan Allah beri dia jalan untuk dekat kepada Allah. Sebahagian orang bijak mengatakan, wajib 2 perkara setiap awal hari. Pertama, rasa aman. Kedua, rasa khawatir. Apa maksudnya nanti ini? Lihat ya. Aman maksudnya dia aman terhadap urusan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah, apa mau diragukan? Khawatir maksudnya khawatir terhadap perintah Allah yang belum dia penuhi. Nah, jadi bukan khawatir maksudnya cemas, stres, depresi. Nah, ini malah maksudnya adalah sikap waspada, hati-hati, apalagi perintah Allah yang belum aku lakukan. Kalau 2 sikap ini ada pada dia, kata sebagian orang bijak tadi, Allah akan memuliakan dia dengan 2 perkara pula. Qanaah terhadap pemberian Allah kepada dia, dan dia merasakan manisnya kepatuhan kepada Allah. Qanaah ini maknanya adalah kemampuan mengoptimalkan fungsi segala properti yang dia miliki. Bukan makna qanaah ini hidup susah merana menderita, bukan. Jadi selama masih bisa difungsikan, fungsikan. Kalau cara orang sekarang sebutnya itu daur ulang. Ya. Kemudian dari Sa'id bin Masruq rahimahullah, dia mengatakan adalah Rabi bin Khuzaim apabila ditanya sama dia, Pak Rabi, macam mana sikap kau setiap awal hari? Ya, aku sadar betul aku ini termasuk orang lemah penuh dosa. Apalagi aku makan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Aku pun menanti mati. Pertanyaan yang sama dimajukan kepada Syekh Malik bin Dinar. Apa beliau jawab? Ya, setiap pagi macam mana orang yang akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia tak tahu ke surga kah atau ke neraka. Itulah sikap setiap hari. Kepada Nabi Allah Isa bin Maryam pun ditanya pertanyaan yang sama. Kaifa asbahta ya ruhallah? Beliau jawab, ya, setiap hari pula aku yakin betul aku tidak menguasai terhadap apa yang kuharapkan. Artinya yang kuharapkan begini, tak bisa aku memastikan itu terjadi. Karena bukan aku yang menguasai harapan aku. Dan aku pun tak sanggup menolak bahaya apa yang aku khawatirkan. Setiap hari aku tergadai dengan perbuatanku. Terikat dengan perbuatanku. Maksudnya kalau baik perbuatan aku, baik yang ku dapat bagi diriku. Kalau buruk, buruk. Ibarat kata, tangan mencincang, bahu memikul. Risiko tanggung sendiri. Apalagi seluruh kebaikan itu tidak berada di tanganku, itu berada di tangan selain aku, Allah Ta'ala maksudnya. Dan aku yakin betul tidak ada manusia yang paling fakir selain aku. Pertanyaan yang sama dimajukan kepada Amir bin Qais. Dia jawab, setiap awal hari, aku membebani diriku dengan dosa saja. Sementara Allah Ta'ala menganugerahkan aku berbagai nikmatnya. Aku tak tahulah apakah pengabdianku kepada Allah itu dapat membersihkan dosaku atau itu sebagai tanda syukurku kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Yang penting fokus kepada ibadati. Ibadah saja, ibadahku, ibadahku. Fokus buat baik saja. Apakah itu menjadi pembersih dosa atau tanda syukur? Biar Allah Ta'ala yang urus. Urusannya berbuat baik saja. Sekali waktu disebutkan dari Syekh Muhammad bin Sirin. Dia pernah bertanya sama orang, apa kabar? Orang tadi jawab, ya, kabar orang yang terlilit hutang 500 dirham lah. Sedangkan orang yang jawab tadi orang susah. Mendengar itu Syekh Ibn Sirin pun pulang ke rumah dia ambil 1000 dirham. Dikasihnya sama orang tadi. Yang 500 dirham kata dia, iqdi biha dainaka, bayar hutang kau. Yang 500 dirham kudonasikan untuk kau, itu gunakan untuk kepentingan keluarga kau. Setelah itu, Syekh Ibn Sirin tak pernah lagi nanya-nanya orang. Kenapa? Takut kalau nanti orang itu kasih kabar keadaan diri dia, maka dia masih bertanggung jawab terhadap kabar itu. Ini sikap hidup orang mukmin. Jadi kalau nanya kabar orang bukan sekedar manis mulut, sekedar basa-basi. Ya, orang mukmin begitu kalau tanya, ya dia ada uang 1000 dirham.
Orang ini punya hutang 500 dirham. Kan berarti ada tanggung jawab. Allah titipkan itu kepada Syekh Ibnu Sirin untuk membantu orang ini. Seandainya tidak ditanya, Syekh Ibnu Sirin kan tidak tahu, jadi tidak bertanggung jawab. Nah, berarti Syekh Ibnu Sirin tak mau tanya-tanya lagi karena tak mau bertanggung jawab. Bukan. Karena beliau sadar betul sesungguhnya kita tak bisa memenuhi keperluan hidup manusia. Hanya Allah lah yang bisa memenuhi ini semua. Jadi nanti ada yang mengatakan, ya saya pun sama susah dengan yang saya tanya. Masih ada satu lagi tanggung jawab. Doa. Doakan orang itu. Mungkin bantu dengan harta kita tak bisa. Masih ada doa. Ini kalau nanya nanti apa kabar begini, balasannya, gitu aja. Itu nama tak bertanggung jawab. Kalau kita mau naik peringkat di sisi Allah Ta'ala. Dari Syekh Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, wajiblah setiap orang mensyukuri 4 hal setiap awal hari. Yang pertama, yang kedua ini sama. Yaitu, Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alni minal mu'minina wa lam yaj'alni dhallan. Segala puji untuk Allah yang telah menerangi jiwa dan fikiranku dengan cahaya petunjuknya. Allah jadikan aku orang beriman dan Allah tidak jadikan aku sesat. 2 kali diulang menunjukkan pentingnya. Yang ketiga, segala puji untuk Allah yang tidak menjadikan rezekiku di tangan orang lain selain Allah Ta'ala. Segala puji bagilah yang telah menutup aibku. Dari Syekh Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi. Kalaulah orang hidup 200 tahun, tapi dia tidak mengenal yang 4, tak lain. Tak ada yang lebih pantas dari dia, selain daripada api. Mana yang 4 itu? Kenal Allah. Kenal tindakan Allah atau perbuatan Allah Ta'ala. Kenal dirinya. Kenal musuh Allah. Kenal pula musuh dirinya. Dia 4. Mengenal Allah, mengenal perbuatan Allah, mengenal dirinya sendiri, mengenal musuh Allah dan musuh dirinya. Mengenal Allah ini maksudnya mengenal Allah secara batin dan zahir. Karena tak ada yang memberi, tak ada yang menghalangi dari apapun selain Allah Ta'ala. Kenal perbuatan Allah maksudnya? Apa maksudnya kenal perbuatan Allah? Kenali bahwa Allah Ta'ala tidak menerima seluruh perbuatan kecuali tulus karena Allah. Mengenal diri maksudnya apa? Kenali, pastikan kau kenal dirimu. Saya, kita semua kenali diri kita lemah. Tak sanggup kita menolak apapun yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Ringkasnya, rela terhadap pemberian Allah Ta'ala. Bukan prestasi ya. Prestasi harus kita tinggi lagi. Mengenal musuh Allah dan musuh dirinya, an ya'rifahu bisirri. Fayujazihi bil ma'rifati hatta yaksirahu. Kenali dirimu sendiri sehingga engkau membalasnya dengan mengenalnya sampai engkau dapat memecahkannya. Memecahkan maksudnya mengendalikan. Kenali nafsumu, dirimu. Kadang mau baik dia, bimbing dengan kebaikan dari agama. Kadang mau buruk dia, kendalikan dia, jangan ikut yang buruk itu. Itu maksudnya, ya. Disebutkan tidaklah setiap hari manusia itu kecuali Allah wajibkan terhadap dia 10 perkara. 1, ya. Mana yang 10 itu? 1, mengingat Allah ketika bangkit dari tidurnya. Maksudnya ini tak mesti bangkit dari tidur. Kapan sajalah. Nah, ini lihat surat At-Tur ayat 48 ya, surat 52. Sucikan fikiranmu terhadap Allah Ta'ala dengan memujinya ketika kau bangkit. Ini ditafsirkan salah satunya bangkit dari tidur pagi hari. Kemudian Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 ya, ini surat 33. Wahai orang-orang beriman, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Sucikan pikiran kalian terhadap Allah pagi dan petang. Kewajiban kedua, menutup aurat. Nah, ini perhatikan surat 7 ayat 31 Al-A'raf. Wahai manusia, hiasi diri kalian ketika setiap kali datang ke masjid. Serendah-rendah perhiasan itu adalah menutup aurat. Yang ketiga, berwudu secara sempurna pada waktunya. Al-Maidah ayat 6, surat 5 ini ayat tentang wudu. Wahai orang beriman, apabila kalian akan mengerjakan sholat, basuhlah apa. Tak ada di ayat itu fatawaddu, berwuduklah, tidak. Tapi yang ada basuhlah, inilah. Itu semua ulama bantu kita. Apa maksudnya itu? Berwudu. Yang keempat, wajib mengerjakan sholat pada waktunya. Berdasarkan surat 4 An-Nisa 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban
yang tertentu waktunya kepada orang-orang beriman. Yang kelima, nyamankan diri terhadap janji rezeki dari Allah Ta'ala. Ini surat 11, surat Hud ayat 6. Tidaklah setiap apapun yang hidup di permukaan bumi ini kecuali tanggung jawab Allah memberikan rezekinya. Kemudian yang ke-6, ini surat 43 ayat 32 Az-Zukhruf. Al-Qana'ah. Al-Qana'ah. Nah, Qana'ah terhadap pemberian Allah Ta'ala. Kami yang bagi-bagi rezeki pada kalian. Kami yang atur hidup kalian di dalam dunia ini. Apalagi yang mau diragukan? Ya, yang ke-7, surat Al-Furqan ayat 58. Ya, ini surat yang ke-25. Wakilkan, percayakan hidup ini diurus Allah Ta'ala. Nah, wakilkan hidupmu kepada yang maha hidup yang tak mati-mati. Apa lagi? Hidup ini urusan Allah. Nah, ya, urusan kita bekerja, berusaha. Kayak mana, kayak gini. Itu Allah yang atur. Urusan kita berusaha. Ya. Nah, lagi surat Al-Maidah surat 5 ayat 23. Terhadap Allah, wakilkan urusan hidup kalian jika kalian betul-betul beriman. Nah, yang ke-8, tepat bersikap terhadap perintah dan ketetapan Allah Ta'ala. Perhatikan surat Al-Qalam, surat 68 ayat 48. Tepatlah engkau bersikap terhadap ketetapan Tuhanmu. Ali Imran, surat 3 ayat 200. Orang-orang yang mereka itu tepat dalam bersikap, lagi mengingatkan orang lain agar mereka tepat dalam bersikap. Saling mengingatkan. Ya. Yang ke-9, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Surat 16, An-Nahl 114. Syukuri kalianlah nikmat Allah jika kalian betul-betul mengabdi kepadanya. Awal nikmat itu yang dapat kita perhatikan, sehat badan, sebesar-besarnya beragama Islam. Nikmat Allah itu banyak. Perhatikan surat yang sampai 18. Disebut dalam Al-Quran, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tak sanggup kalian menghitungnya. Lagi pula urusan kita menghitung-hitung nikmat Allah? Urusan kita mensyukurinya. Itu cari pekerjaan namanya itu. Nah, cari masalah ya. Yang ke-10, makan yang halal-halal. Perhatikan surat 2 Al-Baqarah ayat 57. Makan kalianlah yang baik-baik rezeki yang kami berikan kepada kalian. Apa yang baik itu? Halal. Makan yang halal-halal. Ya, usahakan sehabis-habis usaha kita memastikan itu benda halal. Mungkin tak bisalah kita memastikan 100%, karena kan bukan kita yang memproses dari A sampai Z-nya, tapi tunjukkan usaha kita bahwa kita berusaha yang halal, berusaha menikmati yang halal. Nah, inilah dulu kaji kita, akan datang kita bincang bab tafakkur, ya, merenung. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.